Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Abi Lukman 165 dimanapun Anda berada. Malam hari ini mungkin terlambat bikin blognya karena seharian sibuk dengan kegiatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam jati rasa 165. Oke, malam hari ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol ringan. Malam hari ini melanjutkan obrolan yang sempat tertunda, yaitu mengenal jati diri Partai 3. Setelah kemarin bikin 2 blog mengenal jati diri 1, 2, sekarang 3. Sesungguhnya di dalam diri kita, diri manusia terdapat 3 ruang. Terdapat 3 rongga. Di dalam diri kita manusia terdapat 3 rongga. Pertama, rongga perut. Kedua, rongga dada. Ketiga, rongga kepala. Rongga perut itu isinya usus besar, usus kecil, yang ia diisi oleh makanan, minuman yang halalan thayyiban. Halal juga baik kesehatan, buat tenaga, yang itu baik buat aktivitas pekerjaan sehari-hari. Setelah itu, rongga kepala itu isinya otak. Ia diisi oleh ilmu dan pengalaman-pengalaman. Orang yang bekerja dengan rongga perut, ya giat, gigih bekerja, akan dikalahkan oleh mereka yang bekerja dengan rongga kepala yang diisi ilmu dan pengalaman-pengalaman. Contoh, seorang bos yang punya pabrik, dia punya banyak karyawan yang bekerja, yang peras keringat, tentunya karyawan. Yang capek karyawannya, tapi yang paling banyak penghasilan yang punya pabrik tersebut, bosnya tentu. Karena dia bekerja dengan rongga kepala yang diisi oleh otak dan pengalaman. Yang ketiga yaitu rongga dada, isinya hati. Dia diisi oleh keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan para nabi alaihi salatu wassalam yang berjumlah 124.000 nabi, ialah mereka diutus untuk mengisi rongga dada, yaitu keyakinan dan keimanan. Walaupun secara teori bertolak belakang antara ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dengan keyakinan. Ilmu pengalaman adalah sunatullah, hukum alam. Sementara keyakinan adalah qudratullah. Pengetahuan mengatakan seekor ular dia akan keluar dari telur, dia makan, minum, menjadi besar. Di dalamnya ada tulang, ada daging, darah, kulit, dan lain-lain. Itu sunatullah, hukum alam yang tidak bisa dimentahkan. Tapi ketika masuk ke dalam ruang hati, qudratullah, keinginan, keyakinan, keimanan, bahwa jika Allah berkehendak, tongkat Nabi Musa alaihissalam, tongkat bisa jadi rotan atau bambu. Dengan qudratullah, Allah jadikan seekor ular yang besar, dan di sana ada tulang, ada daging, ada darah, kulit, dan lain-lain. Orang-orang yang telah diberi qalbun salim, hati yang terselamat, dia akan meyakini dengan keimanan. Walaupun teori keilmuan tidak akan masuk. Sebagaimana Rasulullah SAW mengadakan satu perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Kalau dengan isi kepala, yaitu ilmu dan pengetahuan, dia tidak terjangkau.
Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu perjalanan 3 bulan. Apalagi sampai naik ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang waktu itu belum ada jet, waktu itu belum ada pesawat yang super cepat, dan itu pun tidak mampu untuk menembus wilayah. Satu malam dia bisa kembali ke Makkah. Ketika orang Yahudi mengetahui itu, dia bertanya kepada Rasulullah. Dia tidak percaya, tapi tidak bisa menolak. Karena ketika ditanya ada berapa tiang-tiang di Masjidil Aqsa, dia mengetahui berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Tidak bisa oleh tersentuh dengan akal, tapi tidak bisa ditolak waktu itu. Dan diutus para nabi adalah untuk urusan hati, untuk urusan keyakinan. Saya masih ingat ada lagu dangdut, itu judulnya ya judulnya apa tuh judulnya, yang rumah membawa duka ya. Bahwa sesungguhnya yang membawa duka bukan rumahnya, tapi kesiapan hati. Karena ketika hati diisi dengan keyakinan keimanan, hidup dimanapun akan merasa tentram dan bahagia. Maka pentingnya 3 dimensi tersebut, 3 ruang tersebut, 3 rongga tersebut perlu diisi dengan satu hal yang positif: perut, kepala, dan dada. Kalau orang hanya mengisi rongga perut saja, apa bedanya dengan kambing, dengan kerbau? Kambing tidur, kita tidur. Ya. Kambing makan, kita makan. Ketika otak diisi rongganya dengan ilmu pengetahuan aja, kita akan ateis, karena rongga dada yang tidak diisi akhirnya hanya teori-teori belaka. Ketika tidak masuk akal, ia akan tolak. Maka hari ini sebagaimana diutusnya para nabi adalah untuk mengisi rongga dada yang isinya hati, yang isinya keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita coba belajar bagaimana mengisi hati kita dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya dokter, rumah sakit, obat tidak punya sembuh, yang punya sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika menggunakan akalnya saja, kecerdasannya saja, dia tidak bisa menolak keyakinan. Secara akal dan pikiran, secara teori, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud di dalam api selama 40 hari 40 malam, dia akan berkata pasti hancur, karena yakin api panas. Sesungguhnya api tidak panas. Api itu makhluk yang dikuasai oleh Allah. Api itu panas karena Allah mengizinkan pada api untuk panas. Maka isilah hati kita dengan keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, qudratullah. Sesungguhnya Allah mampu memberikan kesehatan dengan asbab ikhtiar, terapi dan lain-lain. Juga Allah mampu memberikan kesehatan ketika hati tenang dan yakin dengan doa-doa misalkan. Allah mampu memberikan rezeki dengan asbab dengan kerjaan-kerjaan, tapi Allah mampu juga memberikan rezeki tanpa asbab-asbab, karena rezeki urusan Allah. Rezeki bukan urusan sawah yang kita tanami, rezeki bukan urusan toko yang kita tungguin, rezeki bukan urusan upah yang kita bekerja pada suatu instansi atau tempat. Semua adalah dari Allah datangnya. Maka di samping perut yang terisi dengan makanan minuman yang halal thayyiban, rongga perut, rongga kepala yang diisi oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, seyogyanya rongga dada pun diisi dengan keimanan, keyakinan yang betul
pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan keimanan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita bagaimana kita merawat tiga rongga tersebut dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat kita tetap semangat dalam menjalani ujian kehidupan, sesuatu yang membuat kita senantiasa muncul inspirasi dalam kehidupan, sehingga hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Semoga bisa paham dari kata sandi dan rahasia-rahasia di balik isi rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, karena thank you. Syukron kasir, sekelangkong kamsia, arigatou gozaimasu.